Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa anhim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas tentang Kitabul Adab atau kumpulan adab Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu taala. Dan sekarang kita sudah masuki halaman yang ke-69 dari kitab ini, masih tentang permasalahan bab atau adab-adab salam. Maka di sini di antara adab-adab salam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dimakruhkan mengucapkan salam ketika mendengar khutbah Jumat. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di dalam masjid, kemudian kita mengikuti salat Jumat, kita dilarang untuk mengucapkan salam, bahkan pula dilarang untuk menjawab salam tersebut. Dan ini adalah dalil jemaah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam pun kita dilarang, apalagi dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Karena ternyata ada sebuah dalil hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagauta." Tuh, kalau engkau nih lagi di masjid sedangkan ada imam lagi berkhutbah, kemudian engkau mengatakan kepada sahibmu, mungkin ini teman kita lagi bercanda di jemaah, atau mungkin ada anak kecil yang lagi berlari-lari, kemudian kita mengatakan diam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau telah melakukan sesuatu yang sia-sia dan melalaikan. Maka disebutkan oleh para ulama apa maksudnya faqad lagauta. Beliau mengatakan tuh pahala Jumat engkau tidak dapat dengan pahala tersebut. Ini adalah peringatan bagi kita yang kadang-kadang datang Jumat, kemudian ternyata enggak masuk ke masjid, nongkrong di luar, imam lagi berkhutbah, maka Jumat kita itu enggak ada pahalanya sama sekali. Cuman sekedar apa? Sekedar menunaikan kewajiban saja, tapi enggak ada bekasnya sama sekali dari amalan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika datang untuk Jumatan itu ada adab-adab yang harus dijaga. Ada adab-adab yang harus dikerjakan. Di antaranya adalah engkau tidak boleh mengucapkan apapun perkataan yang dia berkaitan dengan manusia, atau ada orang yang mengatakan kepada engkau, atau mungkin engkau melarang orang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh perbuatanmu adalah perbuatan yang sia-sia. Maka berdasarkan hadis ini tidak disyariatkan mengucapkan salam kepada siapapun ketika khatib masih menyampaikan khutbah. Dasar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semua makmum diam
ketika sedang mendengarkan khutbah imam pada hari Jumat. Karena di antara salah satu syarat tuh khutbah itu dia dikatakan khutbah Jumat dan sholat Jumatnya sah adalah ada khatib yang berkhutbah, kemudian kita mendengar faedah dari khatib tersebut. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang nih dia datang ke masjid, kemudian dia masuk ke masjid di hari Jumat, kemudian mengucapkan salam. Karena kebiasaan kita kan kalau masuk kemanapun kadang-kadang kita salam. Masuk ke rumah salam, masuk ke masjid salam, ada lagi pertemuan salam. Karena ini memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Menebarkan salam dimanapun kita berada yang faedahnya tidak ada lain, kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk ke dalam surga Allah dalam keadaan selamat. Apa itu? Afsus salam bainakum. Dan ini yang sudah kita jelaskan, masuk ke rumah kita salam, bahkan disyariatkan pula oleh Nabi walaupun tidak ada orang di dalam rumah itu, fal yusallim ala nafsihi, maka hendaknya dia salam kepada dirinya. Dia mengatakan assalamualaikum dan yang lainnya. Karena di sini ada faedah yang sangat besar. Kemudian di sini beliau pun mengatakan maka apabila atau di sini diwajibkan bagi makmum yang berada di dalamnya supaya tidak atau dia mengucapkan salam, apakah boleh makmum ini untuk menjawab salam tersebut? Maka disebutkan oleh Lajnah Daimah, mereka mengatakan tidak boleh bagi siapapun ketika masuk ke dalam masjid mengucapkan salam pada hari Jumat sedangkan imam sedang menyampaikan khutbah. Dan orang yang berada di dalam masjid pula, kata beliau, tidak boleh menjawab salam ketika imam sedang berkhutbah. Akan tetapi jika dia menjawab, maka boleh dia menjawab dengan isyarat. Dan isyarat itu kemarin kita sebutkan beberapa hadis, ada yang diangkat tangan, ada yang angkat jarinya, ada yang dia salamnya itu mengangkat seperti ini lagi sholat Nabi SAW. Kemudian ada yang lewat, assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah yang dilakukan oleh Nabi? Nabi cuma mengangkat tangannya saja, meluruskan. Yang perutnya tetap menghadap bawah, yang punggungnya ke atas seperti ini. Atau ada juga yang mengangkat dengan isyarat dan yang lainnya. Dan ini disebutkan beberapa dalil kemarin. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum ketika dia duduk di dalam masjid, imam lagi berkhutbah, tiba-tiba ada orang yang di sampingnya mengatakan assalamualaikum. Apakah dia jawab salam tersebut? Maka Lajnah Daimah mengatakan tidak perlu, cukup berjabat tangan saja. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya diam saja. Karena ada larangan dari Nabi SAW, tidak boleh mengobrol, tidak boleh menjawab salam, tidak boleh berkata sesuatu pun di sana yang itu bukan kemaslahatan sholat Jumat. Adapun yang ada dalil-dalilnya boleh orang ngomong ketika dia berada di dalam masjid sedangkan khatib berkhutbah. Siapa dia? Seorang sahabat yang ditegur oleh Nabi SAW. Dan ini yang negur adalah khatibnya. Ketika ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, apa kata Nabi SAW? As-salaita ya fulan? Apakah engkau sudah sholat 2 rakaat wahai fulan? Ini tentang sholat tahiyatul masjid. Maka sahabat tersebut mengatakan, la ya Rasulullah. Ngomong kepada Rasulullah SAW. Apakah kata Nabi SAW? Kum farka rakaataini. Bangun, kerjakan 2 rakaat. Ini kalau khatib yang ngajak dia ngobrol. Atau mungkin yang berikutnya ada suatu kemaslahatan yang sangat penting sekali. Apa itu? Ketika ada orang Arab Badui, Nabi SAW lagi berkhutbah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah halakatil amwal. Wahai Rasulullah SAW, celaka wahai Rasulullah. Harta-harta sudah binasa, binatang ternak kita mati, pertanian kita kering ya Rasulullah. Da'allah lana ya Rasulullah ayyagisna. Ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah Rabbul Alamin supaya diturunkan air hujan. Ini boleh. Seperti ini boleh. Kemudian yang berikutnya disebutkan juga ketika seorang yang berkhutbah di atas mimbar kemudian mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lain dianjurkan untuk berselawat. Ketika didengarnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini boleh. Maka Lajnah Daimah mengatakan hendaknya dia berjabat tangan saja tanpa bicara.
kemudian menjawab salam ketika imam istirahat selesai dari khutbah pertama. Jika yang mengucapkan salam sementara imam sedang menyampaikan khutbah yang kedua, maka salamnya dijawab setelah khatib selesai berkhutbah yang kedua. Ini yang disebutkan oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini jemaah kumpulan para hakim di Arab Saudi sana, orang-orang yang memang mumpuni dalam ilmu-ilmu agama dan yang lainnya. Mereka berkumpul membuat lajnah, kemudian di sana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia biasanya yang kontemporer, yang sekarang nggak ada didapatkan di hadis dan yang lainnya dan seterusnya. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ke-23 tentang adab-adab salam. Maka beliau mengatakan di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz mendahulukan salam sebelum berbicara. Maka jika para salafus saleh saling bertemu, mereka mendahulukan salam sebelum berbicara dan saling bertanya tentang keadaan dan kebutuhan mereka. Maka ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan yang termasuk sunnah adalah seorang muslim mengucapkan salam sebelum ia berbicara. Hadis-hadis sahih serta amalan-amalan ulama salaf dan kontemporer sudah demikian populernya menyepakati hal ini. Dan ini adalah pendapat yang dijadikan dasar dari pembahasan ini. Adapun hadis sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW mengatakan ucapkanlah salam sebelum berbicara, maka beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif dan disebutkan juga oleh At-Tirmidzi hadisnya adalah hadis munkar. Maka di sini juga kita bisa ngambil faedah, dan ini juga diantara dalil ada orang-orang yang membolehkan kalau lagi kajian kemudian kalau bertanya maka tetap dibolehkan dan dianjurkan dia salam dulu baru dia berbicara. Dia mengatakan, Ustadz mau berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya, dibolehkan. Silahkan dibolehkan dengan apa yang dibawakan dari pendapat Imam Nawawi, Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana dengan salam kepada pelaku maksiat atau pelaku yang dia mengadang-adakan ibadah dalam agama yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar memang enggak ada contohnya sama sekali, dan dia menganggap ini adalah baik padahal Nabi tidak pernah mengerjakannya. Bahkan seandainya kalau Nabi tahu mungkin akan dikerjakan dan ada contohnya, tapi enggak ada. Dan syariat ini diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada seperti itu. Maka nggak boleh kita melebih-lebihkan, mengurangi syariat, sudah cukup seperti itu. Tapi terkadang ada orang mengatakan, kan ini baik Ustadz, ini bukan sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Buktinya kalau memang sesuatu yang diada-adakan dalam agama Islam itu tidak boleh, ya lampu berarti nggak boleh, kipas angin berarti nggak boleh, taswir kayak kamera juga nggak boleh. Kita katakan beda. Kalau urusan agama beda hukumnya kembali, karena yang ngurus agama itu Allah dan Rasulnya, bukan kita yang punya urusan. Kita hanya mendengarkan dan taat dengan hal tersebut. Adapun yang selainnya ada dalilnya. Kita katakan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melewati seorang laki-laki yang lagi nyerbuk sari kurma. Diambil tuh dari pejantan ke betina atau sebaliknya, diambil serbuk sarinya, ditaburkan supaya dia berbuah. Dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lah kok kayak seperti ini? Tinggalkan sudah. Nanti kalau berbuah kata Nabi SAW. Da'hu, tinggalkan dia. Kalau berbuah Allah akan memberikan buah. Ternyata setelah 4 bulan yang harusnya waktu panen gak ada buahnya sama sekali. Akhirnya petani kurma itu pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begini ya Rasulullah, enggak keluar buahnya kurma kita wahai Rasulullah. Akhirnya dijelaskan, ya Rasulullah, kalau kurma itu harus dikawinkan memang ya Rasulullah. Maka diambil serbuk sari yang satu kemudian ditaburin, atau mungkin bisa dengan perantara burung dan yang lainnya, tapi itu agak kemungkinan kecil. Dengan angin juga bisa. Tapi yang lebih bagus itu di serbuk sari diambil yang satunya digabung ke yang satunya. Akhirnya Rasulullah SAW baru tahu ada ilmu kayak seperti itu, baru tahu. Dan ini adalah ilmu dunia. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum
a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu dengan urusan agama duniamu. Engkau mau buat mobil, Anda nggak bisa buat mobil, kata Nabi SAW. Dikiaskan ke semuanya masalah dunia, kita itu lebih hebat daripada Nabi SAW. Tapi kalau urusan akhirat, maka tidak ada orang yang paling mulia yang di sisi Allah Jalla Jalaluhu, yang diberikan wahyu oleh Allahu Rabbul Alamin, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat mengatakan, faqad kufitum, maka cukup kalian apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini beliau mengatakan, adapun kepada pelaku maksiat, maka hendaknya mengucapkan salam kepada mereka dan menjawab salam ketika mereka mengucapkan salam kepada kita. Dan ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketahuilah bahwa kepada seorang muslim yang tidak dikenal sebagai pelaku kefasikan dan mengada-ngadakan dalam agama, hendaknya mengucapkan salam kepadanya dan kita wajib menjawab salamnya. Ini kalau memang dia ya fasik-fasik biasa, enggak jelas-jelas benar menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak jelas. Bahkan dia enggak menentang Allahu Jalla Jalaluhu, dia enggak jelas-jelas menyembah selain Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita kadang-kadang jatuh ke dalam perbuatan fasik, kadang-kadang enggak sengaja caci maki orang, kadang-kadang enggak sengaja menghina orang, kadang-kadang menganggap diri kita lebih baik daripada orang tersebut, ujub kita. Hati-hati dengan hal tersebut. Nah, kalau kita tidak mengetahui secara jelas Fulan bin Fulan dia fasik, kemudian dia mendakwahkan kefasikannya, dia mendakwahkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Nawawi mengatakan boleh salam, sudah salam. Dan kita enggak dituntut untuk nyari-nyari kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Jelas ini enggak benar. Cari kesalahan orang itu enggak benar. Kalau dia menampakkan keburukannya jelas. Setelah dinasihati dia enggak berubah, ya sudah, enggak usah diucapkan salam, kata beliau. Akan tetapi jika dia adalah pelaku maksiat yang kefasikan dan kemaksiatannya telah terkenal, apakah kita tidak mengucapkan salam kepadanya? Maka beliau menjawab, apabila hal itu akan memberikan maslahat kepada pelaku maksiat tersebut, yaitu akan meninggalkan kemaksiatan jika tidak diberi salam atau tidak menjawab salamnya, maka salam dapat ditinggalkan dan tidak diucapkan kepadanya agar si pelaku maksiat tersebut berhenti dari kemaslahatannya. Ini pun kalau ada kemaslahatan. Dan ini juga ingatan bagi kita yang suka nahdir orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limri'in ayyahjura akhahu fawqa salas. Tidak boleh seorang itu menghajar saudaranya lebih daripada 3 hari. Itu pun kalau memang bermanfaat. Antum enggak ngajak ngomong orang, tambah parah juga dia jemaah. Ada pelaku maksiat misalnya, enggak antum salamin, enggak antum ajak ngobrol dia, padahal itu ada teman dekat, tambah membuat dia jauh dari Allahu Jalla Jalaluhu. Haram hukumnya antum menghajar dia. Terus bagaimana Ustaz? Nasihati. Karena kenapa? Ketika antum melihat saudara antum melakukan perbuatan maksiat, kemudian antum menasihati dia dengan rasa cinta, itu adalah keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Enggak sempurna keimanan seseorang sampai dia tuh mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada diri sendiri. Oh, dia enggak mau jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ayo dipegang tangan saudaranya, dinasihatin, ajari dia kebaikan. Dan ingat, disebutkan oleh para ulama, nasihat dari hati itu akan masuk ke hati. Antum kalau nasihatin orang jangan caci maki orang. Antum kalau nasihatin orang itu jangan sok pintar. Lah, beda. Walaupun antum tahu dalil, kadang-kadang orang yang kita nasihati itu enggak butuh dalil, cuma bener loh. Antum mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kadang-kadang enggak masuk dia karena enggak paham dengan hal tersebut. Kadang perkataan yang lemah lembut itu lebih enak. Saudaraku enggak boleh ini. Oh, seperti ini. Ada larangannya dari Nabi SAW. Antum sampaikan karena antum cinta kepada mereka, maka itulah yang terbaik. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun jika
yang terjadi sebaliknya. Besar kemungkinan dalam dugaan kita bahwa kemaksiatannya akan semakin bertambah dengan kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Maka mengucapkan salam kepadanya adalah wajib. Menyambung rahim kita sama mereka adalah wajib. Jangan gara-gara dia pelaku perbuatan maksiat antum jauhi mereka. Akhirnya nanti tambah jauh lagi dia. Nggak ada yang nasihati dia. Padahal dia adalah sohib kita yang paling dekat, dia keluarga kita yang paling dekat. Maka cari cara. Kalau memang dengan ucapan kita ini dia nggak bisa, kayaknya ada yang kurang dari ucapan tersebut. Karena kita kadang-kadang kalau nasihatin orang itu pandai sekali jemaah. Seperti kiai, seperti ustadz. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Antum nggak sampaikan dengan hikmah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kepada beliau, wa mau'idatil hasanah, engkau sampaikan dengan mau'idah yang hasanah. Bahkan sekelas Fir'aun tuh Allah Jalla Jalaluhu memberitakan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Faqula lahu qawlan layyina. Maka ingatkan dia dengan ucapan yang baik. Mungkin bisa jadi dia akan kembali dan ingat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan sahabat kita yang melakukan perbuatan maksiat itu bukan Fir'aun. Sahabat kita yang melakukan acara-acara yang di luar dari yang diajarkan oleh Nabi juga bukan Fir'aun. Dia sama-sama seperti kita. Maka kalau antum menghajar nggak ada faedahnya, nggak perlu menghajar orang. Nggak perlu antum mendiamkan orang. Tapi kalau yang ada faedahnya silakan. Kayak seperti bapak tidak mau mengajak bicara anaknya, biasanya berbekas itu. Berbekas itu. Ini bagus bisa. Ini bagus bisa. Sambari antum nasihatin dia. Seperti itu. Dihajar tapi dinasihatin. Tapi kalau kita dengan teman kita antum nggak ajak ngomong juga sama saja. Malahan dia tambah jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah sesuatu yang salah kata beliau. Maka yang wajib adalah mengucapkan salam kepadanya dan juga menjawab salamnya untuk meminimalisir keburukan yang mungkin akan terjadi. Karena meninggalkan salam atasnya tidak mendatangkan maslahat, nggak ada sama sekali maslahatnya. Dan dasar masalah ini kembali kepada al-hajar, pemboikotan, yaitu terhadap pelaku maksiat dan orang-orang yang dia mengerjakan agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kepada ahli orang yang memang pentolannya yang mengajak orang melakukan suatu ibadah yang tidak ada syariatnya, maka hal ini terbagi menjadi dua kata beliau. Ada yang dia melakukan amalan ini nggak ada contohnya dari Nabi, tapi itu mukaffirah, berlaku untuk melakukan perbuatan pengkafiran, atau dia melakukan amalan yang sampai kekafiran. Mana itu? Ya kayak seperti ada orang yang ngajak, ayo kita nyembah kuburan, nggak boleh, haram hukumnya. Ayo kita nyembah pohon, kan nggak ada contohnya dari Nabi SAW, nggak boleh. Badan itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dicontoh, tapi dia orang Islam, maka nggak boleh. Orang seperti ini kata beliau di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz, maka beliau mengatakan tidak pelakunya atau disebutkan yaitu yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam dan yang tidak menyebabkan keluar, maka pelaku yang mukaffirah ini tidak boleh diucapkan salam kepadanya dalam keadaan bagaimanapun, nggak perlu. Karena sudah dinasihati, sudah diingatkan, masih aja ngajak manusia untuk nyembah pohon. Ayo kita nyembah pohon. Pohon ini keramat, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan jodoh. Ayo kita ke Jabal Rahmah, ada batu di sana, tulis nama bareng-bareng biar dapat jodoh. Allah yang memberikan jodoh. Apa sih rahmatnya atau berkahnya Jabal Rahmah atau tiang yang di sana? Nggak ada. Bahkan Umar atau Ibnu Umar ketika hendak mencium Hajar Aswad, antum lihat, dan antum tahu sejarah Hajar Aswad itu adalah batu yang diturunkan dari surga, dan semua para ulama bersepakat dengan hal tersebut. Batu yang dia berwarnanya putih diturunkan dari surga, kemudian sawadatha khotoya bani Adam, membuat dia hitam dosa-dosa anak Adam. Apa kata sahabat tersebut? Seandainya aku tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium engkau, maka aku nggak akan pernah menciummu selama-lamanya.
karena nggak ada berkahnya Hajar Aswad tersebut. Apalagi kiswah lagi itu sekedar kain untuk menutupi Ka'bah, itu nggak ada keutamaannya. Ada orang yang batu Ka'bahnya juga dicongkel dibawa pulang, nggak ada. Kuburan yang di tanah kuburan yang dibakar dibawa, nggak ada. Karena yang memberikan keberkahan itu Allah. Yang memberikan kesialan itu adalah Allah. Maka kita memohon kepada Allahu Rabbul Alamin. Dan sahabat yang langsung mengatakan kayak seperti itu, enggak ada berkahnya engkau sama sekali. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi SAW mencium engkau, maka sungguh enggak akan pernah kucium engkau sama sekali. Cuman Nabi ketika beliau umrah atau haji itu, kalau bertemu dengan Hajar Aswad, kalau memungkinkan untuk dicium, dicium. Kalau memungkinkan untuk diusap, usap. Bahkan kalau dia jauh ada pakai tongkat, disyaratkan pakai tongkatnya. Seperti itu. Yang mana yang memungkinkan? Enggak mesti harus dicium. Ada orang sampai mau ditangkap sama polisi biar dia mencium Hajar Aswad. Karena kalau enggak cium Hajar Aswad, enggak afdol misalnya umrahnya. Enggak ada seperti itu. Siapa yang ngajarin kita? Nabi tidak pernah mengajari hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun bagi orang yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, maka hukumnya ini sama seperti orang yang melakukan perbuatan maksiat saja. Maka salamin dia, doakan kebaikan dia, ajak dia sehingga dia kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kami akan menyebutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah pemboikotan terhadap pelaku yang melakukan suatu ajaran yang dia tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tunjukkan kepada masalah yang berkaitan dengan mengucapkan salam kepada pelaku tersebut. Tidak ada bedanya karena meninggalkan salam dan menjawab termasuk boikot. Syekh berkata, adapun memboikot mereka, maka hal itu tergantung apa yang mereka kerjakan. Kalau dia kerjakan itu sampai keluar dari agama Islam, bahkan dia menyembah selain Allah, dia mencari keberkahan selain Allah, maka tidak wajib atau mereka wajib diboikot. Enggak usah diajak ngobrol. Apalagi kalau orang keras kepala yang sudah dinasihatin, kan kita cinta sama dia. Tapi kadang-kadang mereka mengatakan, iya terserah saya, urusan saya. Benar sih jemaah. Urusan dia terserah dia jemaah. Cuman kita ada kewajiban untuk mengingatkan saudara kita. Kalau dia nggak mau diingatkan ya sudah. Tapi tetap jangan sampai kalau ada orang seperti itu ngomongnya kemudian antum ketinggalkan total lah. Kan kita kan diantara sempurna keimanan kita itu kan sayang kepada saudara kita, jemaah sayang. Walaupun dia pelaku itu, jangan antum sampai hindari mereka, benci mereka. Takutnya mereka melakukan hal tersebut itu karena nggak paham. Dan banyak yang kita dapati mereka nggak paham dengan hal tersebut. Akhirnya ketika kita duduk kemudian mengatakan ini nggak boleh, berarti ini menggantungkan suatu harapan kepada selain Allah. Mereka paham, akhirnya mereka pun meninggalkan hal tersebut. Karena memang kalau menggantungkan diri kita kepada selain Allah itu akan susah, nggak pernah tenang gitu. Ibadah kita nggak tenang, kehidupan kita nggak tenang, karena Allah nggak bantuin kita dengan hal tersebut. Nah, kemudian kalau dia yang dia lakukan adalah di sini kemudian beliau mengatakan akan tetapi jika dia tidak sampai mukafirah, maka pemboikotan terhadapnya tergantung maslahat saja. Jika ada maka kita melakukannya, jika tidak ada maka kita harus meninggalkannya, karena pada dasarnya memboikot seorang mukmin itu diharamkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin mu'minin ayyahjura akhahu fawqa salasati atau fawqa salasin. Nah, dan dalil keseluruhan masalah ini adalah hadis dari Ka'ab bin Malik yang sangat panjang. Ini tentang Ka'ab bin Malik yang enggak ikut perang apa ini jemaah? Perang Uhud ya. Perang Tabuk. Nah, perang Tabuk. Dia ikut. Ini dihajar Ka'ab bin Malik. Kenapa? Dia enggak ada uzur jemaah. Dia merasa pada waktu itu sangat kuat, sangat sehat, semua dia ada miliki. Bahkan binatang tunggangan punya dia. Dia ketika melihat pada rombongan kaum muslimin berangkat, dia mengatakan, nantilah saya nyusul. Kuda saya luar biasa tangguh nih, cepat larinya. Kemudian udah satu hari dia mengatakan, oh dekat aja nanti Tabuk, nanti nyusul. Tadi terus dia. Akhirnya sampai pulang orang-orang dari peperangan tersebut.
Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW, ya nyampaikan nggak ada uzurnya sama sekali. Ya seperti akhirnya diboikot sampai 1 bulanan atau 40 hari jemaah itu, sampai istrinya pulang dulu, sampai serasa sesak dunia ini. Itu kalau ada maslahatnya. Tapi kalau nggak ada maslahat, untuk apa jemaah? Nggak ada maslahat sama sekali. Contoh misalnya antum sama teman antum, apalagi ada yang kadang-kadang saudara kita yang memboikot kita, ada. Ini kelompok ini kita boikot, nggak ada faedahnya apa aja, sama-sama aja seperti itu. Seandainya kalau memang salah itu, engkau pegang tangannya, engkau ajak diskusi, kemudian sampaikan apa seperti itu. Karena nggak ada faedahnya dengan boikot, kita diam saja, nggak negur teman kita, dan teman kita nggak merasa dia salah. Maka kita ucapkan, sampaikan kepada mereka, oh salah engkau ini, dan seterusnya. Maka itu lebih utama. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ke-25, disunnahkan mengucapkan salam ketika berpisah dari majlis. Sebagaimana disunnahkan salam atau mengucapkan salam ketika hendak mendatangi suatu majlis, maka begitu pula disunnahkan mengucapkan salam ketika hendak meninggalkan majlis. Dan ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, jika seorang mendatangi majlis maka hendaknya ia mengucapkan salam, dan ketika ia ingin berdiri maka hendaknya dia mengucapkan salam, dan salam yang pertama tidaklah lebih utama dari salam yang terakhir. Ini dia tentang permasalahan salam jemaah. Kemudian sedikit kita masuk ke bab yang ketiga, adab al-isti'dzan, adab tentang meminta izin. Dan ini diantara adab yang diajarkan dan sangat utama sekali adab ini, apa itu? Untuk meminta izin ketika bertamu ke rumah teman kita atau yang lainnya. Dan ini ada syariatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini kalau dilihat dari dalil-dalilnya, biasanya ini berhubungan dengan minta izin ketika bertamu ke rumah orang. Apa kata Allahu Rabbul Alamin? Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sampai engkau minta izin. Minta izin dulu. Jangan celonong tanpa salam, jangan celonong tanpa salam. Karena yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW nanti ada dendam di sana, nggak boleh. Bahkan nanti akan disebutkan, adapun kalau kita datang bertamu kepada teman kita, itu pun ada adabnya. Nggak boleh berdiri pas di depan pintu. Seperti itu, harus berdiri sebelah kiri atau kanannya. Karena dikhawatirkan ketika dia buka baju, ada aib-aib yang dia nggak mau diketahui oleh orang lain. Mungkin kebetulan istrinya belum pakai kejilbab, kelihatan auratnya, mungkin secara spontan dibuka sedikit dan seterusnya. Maka ini diantara dalilnya. Diantara dalilnya yang berikutnya surat An-Nur ayat yang ke-58. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu al-huluma minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak laki-laki dan wanita yang kau miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kalian meminta izin. Itu pun walaupun dia anak kita, nanti dikatakan disunnahkan juga dia anak kita ajarkan. Kalau dia mau masuk ke kamar kita, dia minta izin, assalamualaikum, atau dia ketuk pintu, minta izin. Minta izin seperti itu. Kemudian kita juga masuk ke kamar anak kita juga seperti itu. Nah, wa idza balagal al-atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu. Dan apabila anakmu telah sampai umur balik, maka hendaknya mereka minta izin. Kemudian yang berikutnya, innama ju'ilal isti'dzanu li ajlil basar. Sesungguhnya minta izin itu ditunjukkan untuk menjaga pandangan, supaya kalau kita bertamu tidak ada sesuatu yang tidak jelas dan yang lainnya yang kita lihat. Namun Allah Ta'ala dalam shawab jemaah, ini untuk pembukaan bab yang ketiga, yaitu bab al-isti'dzan, adab-adab meminta izin, terutama yang dibahas insyaallah tentang masalah bertamu ke rumah orang. Nah, bertamu ke rumah orang, nanti disyariatkan kalau ngetuk pintu itu 3 kali, maka harus sabar. Kemudian salam yang pertama dengan yang kedua juga pelan-pelan, ngetuk pintunya juga pelan-pelan. Duduk, assalamualaikum, kasihkan jarak.
tutup lagi, tutup. Assalamualaikum, kasihkan jarak. Karena kan nanti salam pertama mungkin mereka akan siap-siap pakai baju. Nanti salam kedua siap-siap yang lainnya. Kemudian nanti salam ketiga bisa dijawab. Jangan marah-marah, duduk, nggak boleh. Dan ini disebutkan oleh para ulama yang dia biasanya gedor keras-keras dan nggak mau lama-lama, itu adalah biasanya bagian keamanan. Ya kayak orang datang untuk nangkep preman, nangkep apa, nggak perlu dia assalamualaikum, kabur malingnya. Ya sudah, langsung dobrak pintu, tangkep. Itu disebutkan nanti di antara adab-adab tentang masalah minta izin ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat Ana sampaikan. Mungkin sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau ada. Fadal, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema atau mungkin di luar. Fadal. Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, Fadal ada? Ibu-ibu mungkin ada? Nah, kalau nggak ada kita cukupkan. Fadal. Nggak ada? Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang sedikit Ana sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan kita kemudahan dalam beribadah kepada Allah. Ingat, kadang-kadang ada amalan yang kecil yang kita remehkan, bisa jadi itu yang akan membuat kita masuk ke dalam surga. Dan ingat, amalan yang terbaik di sisi Allah itu bukan amalan yang besar-besar saja, enggak, tetapi adwa muha wa in qalla, yang terus-menerus walaupun dia adalah remeh. Kayak seperti salam ke teman kita, Masya Allah. Kemudian kita berjabat tangan kepada mereka. Kemudian kita juga yang lainnya, bahkan di sini disebutkan tidak boleh menjawab salam ketika khutbah, ketika imam berkhutbah. Dan ini adalah di antara sesuatu yang baik yang harus kita jaga. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kemudahan dari semua urusan kita, kemudian memudahkan ibadah kita dunia dan di akhirat kita, dan semoga Allah Taala terus memberikan kita keistiqomahan untuk taat di atasnya, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.